Halo Besti Online. Film yang akan kita ulas adalah film Harmony in Paradise, di mana film ini bercerita tentang seorang jurnalis satwa liar yang disegani bernama Amelia. Amelia ditugaskan oleh bosnya untuk meliput pelepasan bayi, manatee atau lembu laut ke alam bebas di sebuah pulau kecil yang terletak di Puerto Rico. Di sana Amelia bertemu seorang konservasionis yang membantunya menemukan keindahan alam dan hal berharga lainnya yang ditawarkan pulau tersebut. Untuk cerita lengkapnya, mari kita simak bersama. Cerita berawal saat di pagi hari Amelia mendapatkan panggilan meeting dari bosnya dan ditugaskan untuk meliput pelepasan bayi manatee atau lembu laut. Bosnya, Madeline, menugaskan Amelia untuk terjun langsung ke lapangan dan keluar dari zona nyaman. Karena sebelumnya Amelia selalu menulis cerita hanya mengandalkan riset saja. Amelia akan berangkat ke Puerto Rico bersama Brad, seorang juru foto yang sudah lama menjadi timnya. Amelia yang terbiasa dengan kehidupan perkotaan, merasa gelagapan saat Madeline menugaskan dirinya ke pulau kecil secara langsung. Besoknya, Amelia sudah mendarat di Puerto Rico, namun ia pergi tanpa juru fotonya, Brad. Brad tidak bisa pergi karena sakit. Keadaan pun memaksa Amelia untuk bekerja sendirian. Yaitu menulis dan mengambil foto dengan handphonenya secara mandiri. Di bandara, Amelia bertemu Timothy, seorang pebisnis yang akan membawa Amelia ke penginapan. Sesampainya di sana ia bertemu dengan Valerie, pemilik penginapan. Amelia disuguhi pemandangan yang indah yang bisa dilihat dari kamar yang ditempatinya. Di hari pertamanya di pulau, Amelia berjalan di tepi pantai mengenakan pakaian formal kerjanya. Di sana ia bertemu dengan Louis, seorang juru foto, dan beberapa relawan yang sedang membersihkan bibir pantai yang sepertinya kotor karena sampah. Saat Amelia sedang mencoba belajar untuk mengambil foto, dia tidak sengaja memotret Louis sebagai objeknya. Hal tersebut pun diketahui Louis. Seketika Louis pun menghampiri Amelia dan ingin melihat hasil potretan Amelia. Great. I'm Amelia, by the way. Louis pun memberitahu Amelia bagaimana cara memotret objek dengan baik. Tak lama, Amelia mempraktekannya. Foto yang ia potret adalah seorang relawan yang sedang memegang kantung sampah. Di adegan selanjutnya, Amelia tidak sengaja menjatuhkan pot bunga milik ibu penginapan. Datanglah sesosok Fernando yang membantu membersihkan serpihan pot. Merasa bersalah karena potnya pecah, Fernando menakut-nakuti Amelia bahwa pot tersebut adalah pot antik yang hanya ada satu alias limited edition. No, it's one of a kind and ancient. Mendengar apa yang dikatakan Fernando, Amelia was-was jika ibu penginapan akan marah. Namun, nyatanya tidak. Bu penginapan bilang bahwa ternyata pot tersebut juga banyak dijual online. Amazon. I just ordered another. Kontras, ini membuat Amelia jengkel pada Fernando dan merasa dikerjai. Selanjutnya, Amelia pergi ke kantor pusat konservasi untuk melakukan wawancara. Tak disangka di sana ia bertemu dengan Fernando lagi. Dan yang mengejutkan, ternyata Fernando adalah kepala pusat konservasi. Fernando yang cukup sibuk tidak bisa melakukan wawancara pada saat itu. Ia lalu pergi dan meninggalkan Amelia. Dan lagi, Amelia kesal dibuatnya. Bye. Amelia kembali ke penginapan. Ia bertemu Louis dan anaknya. Louis bermaksud meminjamkan kameranya pada Amelia. Amelia sangat senang karena merasa terbantu. Scene berlanjut saat Amelia mengutarakan keluhannya pada Timothy, perihal Fernando yang merasa tidak ramah padanya dan tidak mau diwawancarai. Padahal Fernando sendiri yang mengundang jurnalis untuk peliputan bayi lembu laut tersebut. Faktanya, Valerie alias si ibu penginapan lah yang mengundang jurnalis tanpa sepengetahuan Fernando. Valerie berharap jika media meliputnya, maka pusat konservasi akan diketahui banyak orang dan mendapatkan pendanaan untuk kelangsungan pusat konservasi. Malamnya, Fernando datang ke penginapan Amelia untuk mengatur jadwal wawancara dengannya. Malam pun berganti pagi. Amelia yang tertidur pulas, terlambat bangun. Begitupun wawancaranya dengan Fernando. Namun tidak mengapa, cuman beberapa menit. Fernando pun hanya bisa menunggu di luar. Cerita berlanjut saat Amelia dan Fernando tiba di kantor pusat konservasi.
Di sana mereka menyiapkan makanan bernutrisi untuk lembu laut. Ini adalah hal aneh bagi Amelia, seorang jurnalis yang harus memotong atau menyiapkan bahan makanan ketimbang harus menulis untuk liputannya. Namun, hal demikian tidak mengapa. Amelia bisa mengerjakannya bersamaan, menulis dan menyiapkan makanan. Toh Amelia menyukainya lama-kelamaan. Setelah beres menyiapkan bahan makanan untuk lembu laut, Fernando mengajak Amelia ke pantai untuk meliput lembu laut. Amelia sangat terkesan melihat dua lembu laut yang sedang berenang. Tak ingin kehilangan momen berharga ini, sesegera Amelia memotret dan mengabadikan dalam tulisannya. Tak hanya melihat lembu laut, Amelia mencoba snorkeling, melihat kehidupan bawah laut. Amelia bertingkah konyol seperti takut lautan menelannya saat pertama kali akan mencoba snorkeling. Tak sampai di situ, Fernando mengajak Amelia untuk kayaking, pergi ke hutan mangrove melihat isinya, dan membawanya ke atas tebing. Di atas tebing, Amelia mendengar musik alam yang begitu nyata. Ada suara desir angin tepi pantai, suara burung dan lainnya. Semua jenis bunyi-bunyian bekerja dalam harmoni yang sempurna hingga menghasilkan simfoni. All of nature's instruments working together in perfect harmony. Adegan berlanjut saat Fernando dan Luis menghirup udara segar pantai. Luis yang mendapati temannya itu sedang bahagia karena Amelia. Luis menyarankan Fernando mendekatinya untuk menjadi kekasih. Namun sepertinya Fernando masih malu-malu kucing. Singkat cerita, Fernando mendapat masalah besar. Salah satu lembu laut bernama Moana menunjukkan kesehatannya terganggu. Artinya, pelepasan lembu laut ke alam bebas akan ditunda entah hingga kapan. Fernando panik, bingung, entah apa yang harus dikatakan kepada Amelia jika pelepasan lembu laut akan ditunda. Fernando merasa gak enak pada Amelia, ia takut akan menghancurkan karirnya. Ia pun mencari berbagai cara agar lembu laut bugar kembali. Namun nihil. Fernando merasa belum siap untuk memberitahu Amelia karena takut akan mengecewakannya. Kemudian Fernando datang pada Luis dan curhat. Luis mengajak Amelia ke toko istrinya untuk shopping dan bersenang-senang sejenak. Singkat cerita, Madeline bos Amelia menelponnya. Ia meminta Amelia untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Ia juga memuji potretan Amelia yang dikiranya itu adalah hasil potretan Brad dengan gaya baru. Namun Amelia tidak mengatakan kalau Brad tidak ikut dengannya. Amelia sangat senang karena bosnya memuji hasil potretannya. Adegan berlanjut saat Amelia sedang berlatih memotret objek di sekitar pantai sembari menikmati keindahan alam Puerto Rico. Hari semakin gelap, Amelia menepi ke sebuah tempat dan menemukan orang-orang sedang bermain musik. Dan lagi, Amelia bertemu Fernando. Seketika mereka berdansa bersama. Di sini pula lah mulai timbul rasa tak biasa yang dirasakan Amelia terhadap Fernando. Setelah selesai berdansa, mereka pergi ke suatu tempat yang sangat menakjubkan yaitu teluk bioluminescent paling terang di dunia. Setelahnya, mereka makan malam bersama di penginapan Valeria sembari ditemani lilin-lilin yang menyala karena listrik PLN padam. Sesaat kemudian, listrik menyala dan makan-makan selesai. Amelia kembali ke kamarnya dengan perasaan berbunga-bunga. Sementara Fernando masih kebingungan bagaimana cara mengatakan pada Amelia bahwa pelepasan lembu laut ditunda. Setelah mendengarkan nasihat Valerie, Fernando pergi ke kamar Amelia untuk bilang yang sebenarnya mengenai penundaan pelepasan lembu laut. Namun, di saat ia sudah mempunyai keberanian untuk mengatakannya, Amelia bertekad ingin menjaga jarak dengan Fernando karena ingin fokus pada tugasnya daripada bersenang-senang. Fernando tidak jadi mengatakannya. Malam pun berganti pagi. Amelia datang ke pusat konservasi untuk meliput pelepasan lembu laut. Sesampainya di sana ia mengintip percakapan antara Fernando dan rekannya. Mengejutkan. Amelia mendengar secara langsung bahwa pelepasan lembu laut yang seharusnya dijadwalkan hari ini ditunda. Amelia pun lantas pergi terkaget-kaget. Kehadirannya tak lama diketahui oleh mereka saat tasnya menyenggol pintu dan menciptakan suara. Fernando lalu menemui Amelia di penginapannya. Amelia yang merasa kecewa karena tidak diberitahu sebelumnya, enggan untuk membuka pintu untuk Fernando. Ia memilih untuk merenung dan berencana pergi dari pulau.
Ia merasa karirnya akan hancur setelah peristiwa ini. Kemudian, Amelia curhat pada Valerie. Setelah berlama-lama curhat pada Valerie, nampaknya Amelia mendapat pencerahan, bujangan, nasihat, kutipan dan inspirasi. Amelia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia kembali menulis dengan penuh semangat dan kepercayaan bahwa artikelnya akan dimuat di halaman depan, meskipun pelepasan lembu laut tidak terjadi. Dan, dengan kekuatan bulan, artikel Amelia diterbitkan. Berkat artikel Amelia pula, membuat donatur yang melihat artikel tersebut mendonasikan sejumlah uang untuk pusat konservasi. Fernando dan rekannya sangat bahagia. Begitu pula dengan Amelia. Ia mendapatkan kepercayaan dari bosnya kembali dan karirnya pun semakin cemerlang. Amelia lantas bertemu Fernando. Amelia berencana tidak akan pergi dari pulau dan memutuskan untuk tinggal lebih lama, karena ia merasa Fernando telah membuatnya menjadi jurnalis yang lebih baik. Amelia ingin melakukan semua mimpi-mimpinya bersama Fernando. Dan tentunya Amelia ingin memiliki petualangan-petualangan tak terduga lainnya bersama Fernando. Film pun selesai.